Nah, kalau misalnya harga goto malah mengalami menurun di bawah MA20 di sekitar 280 seperti itu, mungkin ada baiknya kita mengamankan modal kita terlebih dahulu seandainya skenario tersebut terjadi. Namun saya lebih optimis goto akan menguat ya, karena Ya, sudah 3 hari berturut-turut harga ditutup di atas moving average 5 seperti itu. baik, ke level 326 potensinya cukup terbuka lebar, Pak William. Betul Pak, cukup besar. Baik, selain dari saham-saham teknologi, beberapa perbankan big cap hari ini juga menguat signifikan. BBRI menguat di 4,37%, 4540, BMRI menguat di 3%, BBNI juga menguat di atas 3% ini. Penguatan dari perbankan big cap, Pak William, dengan posisi saat ini, kalau kita flashback ke beberapa perdagangan sebelumnya, perbankan juga lebih cenderung profit taking setelah mengalami penguatan signifikan. Nah, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di akhir pekan ini dan peluang untuk perdagangan di pekan depan? Apakah skenario yang sama masih akan tetap terjadi untuk perbankan big cap? Oke, untuk perbankan big cap memang saat ini sejak kira-kira minggu lalu ya, harga itu cenderung sideways. Nah, sebelum harga ini break resistance sideways-nya, saya pikir ada baiknya kita untuk tetap bersabar pelan-pelan untuk mengambil sikap, mengambil posisi di market ya, karena kalau di area sideways ini peluang untuk menguat maupun melemah masih 50-50, jadi Ya. belum ada konfirmasi terlebih dahulu. Saya rasa tetap sama, ada baiknya untuk menunggu konfirmasi karena peluang untuk koreksi juga masih cukup besar di sektor perbankan ya, mengingat kemarin sudah mengalami tekanan yang cukup besar pula. Ditutup di sesi kedua untuk hari ini BBRI 4540 menguat di 4,37%. Level konfirmasi di berapa, Pak William? Untuk saat ini menurut saya level konfirmasinya ada di atas 4.570 ya. Kalau sudah ditutup di atas level 4.570, saya rasa peluang uptrendnya lebih besar daripada koreksinya. Oke, di penutupan sesi kedua hari ini BBRI di 4540 menguat di 4,37%. Level konfirmasi ada di 4570 untuk BBRI berpeluang melanjutkan penguatan ke level yang lebih tinggi lagi. Kita beralih ke perbankan big cap selanjutnya. BMRI di 8.100 ini menguat di 3,18%. Pak William, analisis Anda? Oke, untuk BMRI cukup menarik ya. Jadi secara support resistance-nya harga sudah ditutup di atas resistance sideways-nya. Nah, ini BMRI kemungkinan besar sedang menguji resistance selanjutnya di 8.200. Di level ini kalau harga berhasil ditembus, kemungkinan besar akan menguat menutup gap down-nya ya ke arah 8.300-an. Kalau harga memang masih menguat secara signifikan, ada peluang harga akan kembali melanjutkan uptrend-nya. Mengingat juga indikator MACD-nya juga terlihat hendak membentuk golden cross untuk BMRI. Saya rasa BMRI cukup menarik untuk diperhatikan di waktu-waktu yang akan datang. Baik, pertanyaan yang sama juga untuk BBNI, Pak William. BBNI ya. Ya, ditutup 9.200 menguat di 3,08% di sesi kedua di perdagangan hari ini. Ya, untuk BBNI saya rasa lebih terkonfirmasi ya untuk uptrend-nya. Saya rasa BBNI ini bisa dalam waktu dekat menguji level tertinggi terdekatnya ya di level 9.900. Arah pergerakannya cenderung menguat menguji resistance ini. Kalau resistance ini berhasil ditembus dan harga beberapa hari, mungkin 2-3 hari closing di atas 9.900, ada peluang BBNI akan melanjutkan strong uptrend-nya. Namun kalau harga malah tertekan, ada peluang juga, apalagi kalau harga sudah ditutup di bawah area 8.850 itu, ada peluang BBNI masih dalam fase korektifnya seperti itu.
Baik, kita beralih ke perbankan lainnya. Dari perbankan swasta ini BBCA hari ini juga menguat di 2,71%. Meskipun dari sisi penguatannya tidak sesignifikan dari perbankan BUMN. Bagaimana peluangnya untuk pekan depan, Pak William? Untuk BBCA, Pak? Singkat saja, Pak. Untuk BBCA saya rasa juga ada peluang untuk menguat ya, menguji resistance terdekatnya di 7.650. Nah kalau pekan depan closing weekly-nya berhasil di atas 7.650 ini, saya rasa BBCA akan melanjutkan penguatannya. Namun tetap seperti yang lainnya, tetap perlu konfirmasi closing price di atas resistance 7.650. Seperti itu mungkin Pak David. Baik, review dari beberapa saham dan sektor yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di pekan depan. Sementara pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali. Untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami pemirsa di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Wibowo untuk perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. 4 saham pilihan yang direkomendasikan di antaranya adalah ada MTEK direkomendasikan buy. Posisi dari MTEK dari sisi supportnya di 1.800, resistennya di 2.250. Mark juga direkomendasikan buy di level 1.000, resistennya di 1.215. Unilever 4.350, resistennya tampaknya masih cukup lebar di 5.140. Wika juga direkomendasikan buy di 865, resistennya ada di 1.030. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo yang merupakan teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tidak ada saham-saham big cap yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pertimbangan Pak William merekomendasikan keempat saham ini? Oke Pak, menurut saya ingin merekomendasikan keempat saham ini dari sisi teknikalnya ya, karena secara teknikal saham-saham ini cukup menarik dan juga ada peluang penguatan yang cukup kuat juga dibandingkan saham-saham lainnya seperti itu. Nah, memang bukan saham-saham penggerak karena saya juga mengantisipasi apabila market atau IHSG malah berbalik arah seperti itu. Jadi untuk mengantisipasinya saya rekomendasikan beberapa saham yang bukan merupakan penggerak pada hari ini. Mungkin seperti itu Pak. Oke, MTEK terlebih dahulu. Analisis teknikalnya Pak William. Baik, untuk MTEK teman-teman perhatikan chartnya selama beberapa hari sudah mengalami gap down ya sejak tanggal 13 Mei. Nah ini kelihatannya harga saat ini sedang bottoming dan ada peluang harga akan kembali menguat. Memang saat ini harga dekat dengan level support yang sudah saya sediakan ya. Namun peluang penguatannya mengingat indikator MACD-nya juga histogramnya mulai naik ke atas, kemudian harga hari ini juga ditutup menguat. Ada peluang juga EMTEK ini untuk kembali mengalami technical rebound setelah mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi target terdekatnya ke area 2250 dengan support di 1800. Oke, kemudian ada Mark, Pak? Ya, untuk Mark ini juga saham yang cukup menarik ya, karena harga hari ini sudah ditutup di atas moving average 5 dan moving average 20. Harga juga didukung dengan kenaikan volume yang cukup tinggi hari ini. Nah, dengan pertimbangan seperti itu ada peluang kalau Mark ini akan melanjutkan penguatannya dalam waktu dekat
ke area 1235. Ini adalah area Fibonacci retracement yang golden ratio itu ya 61,8% dan juga area upper Bollinger Band yang saya pikir ini adalah resistance kuat terdekat untuk market. Jadi untuk targetnya ke area 1235 dan supportnya di support terdekatnya ada di 1110 dan support penting selanjutnya di level 1000. Sampel yang ketiga ada Unilever, volatilitas yang terjadi hari ini cukup tinggi, menyentuh ke level tertingginya di 4840, level terendah di 4710. Anda juga rekomendasikan buy ini. Penutupan hari ini 4760, sementara tadi dari sisi supportnya ada di 4350. Ini masih cukup jauh, Pak William? Ya, ini dikarenakan Unilever ini ada peluang besar ada di fase korektifnya sih ya, mengingat harga selama 4 hari berturut-turut berhasil membentuk candle bearish merah terus 4 hari berturut-turut dan selalu harga berada di bawah moving average 5. Nah ini ada peluang Unilever akan terkoreksi dan koreksinya ada peluang cukup besar terbatas, kemungkinan menembus support 4.350 ini cukup kecil, sehingga saya rekomendasikan untuk teman-teman pemirsa IDX Channel bisa buy on weakness ya, sambil terus memperhatikan pergerakan harganya di daerah level support dengan level resistance terdekatnya di 5.140 yang merupakan level highest terdekat pula. Nah ini juga untuk teman-teman yang suka mencari harga murah untuk berdagang di pasar saham, saya rasa Unilever ini cocok untuk diperhatikan. Oke, ada Unilever, range-nya cukup lebar, pemirsa 4.300-an, kemudian juga target price-nya ada di 5.000 ini. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ini, Wika dari konstruksi. 895 sampai dengan 1030 juga direkomendasikan buy. Bagaimana Anda melihat sinyal penguatan untuk saham-saham konstruksi terutama untuk Wika setelah mengalami tekanan yang cukup dalam dan juga dalam jangka yang waktu yang cukup lama ini, Pak William? Ya, untuk Wika ini memang downtrend-nya sudah sangat lama ya. Bahkan secara time frame yang lebih besar itu bisa 1 tahun lebih seperti itu. Namun mengingat pergerakan harga di bulan Mei ini yang semakin terbatas pelemahannya, bahkan harga ini sempat menyentuh level 895 beberapa kali, lower shadow-nya itu menyentuh level 895 sebanyak 4 kali ya, ini saya hitung. Ada peluang cukup besar kalau harga sudah bottoming, dikonfirmasi dengan candle bullish yang ditutup di atas moving average 20 tanggal 24 Mei, dan hari ini juga harga tetap ditutup di atas MA20 dan MA5 ya. Memang harga sempat menyentuh level 960 dan tidak ditutup di area 960, namun ini juga sebuah pergerakan yang cukup sehat mengingat area 960 ini juga resistance penting ya. Baik. Jadi kalau di pekan depan Wika ini berhasil ditutup atau breakout di atas 960, kemungkinan besar Wika akan menguji resistance selanjutnya di area 1030 dan dengan support kuat yang tadi saya sampaikan di 895. Di sisi lain juga secara sentimen emiten konstruksi juga digadang-gadang akan meningkat ya performanya. Jadi secara teknikal dan sentimen cukup mendukung untuk menguat seperti itu, Pak. Dari sisi fundamental akan membaik dan juga keterlibatan dari proyek IKN sepertinya ini, Pak William. Ya, betul. Baik, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas pertanyaan yang sudah masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak William, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita akan coba bahas beberapa pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, dari pertambangan batubara ada Indi, Pak. Sudah ambil posisi di 2.600, bagaimana peluangnya untuk perdagangan esok hari?
Oke, untuk Indi saya lihat resistance-nya ada di area 2980-an ya. Nah, kalau melihat pergerakan harga 4 hari terakhir ini, saya rasa Indi cenderung terbatas penguatannya, jadi ada peluang untuk harga akan menguji support, akan mengalami koreksi ke arah 2460 seperti itu. Kalau support ini ditembus, maka Indi saya rasa akan melanjutkan koreksinya dan ada peluang cukup dalam nih koreksinya. Sudah ambil posisi di 26, penutupan hari ini di 2720. Rekomendasinya seperti apa Pak William? Saya rasa ada baiknya untuk mengurangi posisi terlebih dahulu ya, untuk mengamankan modal terlebih dahulu, mengingat harga juga masih belum confirm untuk melanjutkan penguatannya. Baik, kemudian ada Febri dari Seoul, Korea Selatan. Ini masih dari pertambangan batubara, PTBA. Yang mau bagi-bagi dividen maksudnya. Sekarang harga sudah naik curam ini. Terima kasih, bagaimana analisisnya? PTBA, support dan resistennya Pak? Ya, PTBA ini memang seru sekali ya. Sempat ada berita akan membagikan dividen yang sangat besar. Kalau kita analisa secara teknikal, saya rasa PTBA ini masih ada peluang untuk menguat walau terbatas, mungkin ke area 4.550 sampai 4.600. Namun juga kalau harga sudah breakout moving average 5-nya di sekitar 4.250 seperti dan ditutup di bawah 4.250, mungkin tren naiknya sudah selesai. Jadi ada baiknya kalau teman-teman sudah mengambil posisi di PTBA untuk start taking profit ya, mengingat harga sudah menguat sangat-sangat tinggi dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Oke, untuk Febri, untuk PTBA yang mau bagi-bagi dividen jumbo lebih direkomendasikan profit taking dengan kenaikan yang sudah cukup tinggi. Hari ini intraday-nya di 4.440, paling tinggi dari sisi teknikalnya. Kemudian saya akan coba bahas pertanyaan Bapak Joni, ini dari Jakarta. Masih dari batubara, ada Bumi, support dari resistennya. Baru ingin masuk ini, direkomendasikan tidak untuk Bumi, Pak William? Oke, untuk Bumi saat ini masih cenderung sideways ya atau ranging. Supportnya di level 53, jadi harga sudah menolak untuk turun di bawah 53 ini 3 kali. Dan resistance-nya saya rasa ada di level 58 ya. Jadi kalau harga sudah break resistance sideways-nya di 58, mungkin di waktu itu baru kita start entry. Jadi untuk Bumi saya pikir ada baiknya untuk menunggu konfirmasi terlebih dahulu breakout di level 58. Oke, selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan. Ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasinya. Untuk saham BIRD ini, BIRD Pak, sudah ada di 1.500. Hari ini ada kenaikan, tapi belum sampai di harga masuk ini. Apakah masih boleh hold atau tidak? Oke, untuk saham Bluebird ya maksudnya ya, harga memang menguat sangat signifikan hari ini dari 1.220 ke 1.445 ya. Ini saya rasa juga menunjukkan besarnya kekuatan pembeli dan harga seharusnya akan melanjutkan penguatannya, mengingat harga sudah ditutup di atas resistance penting di 1435. Resistance selanjutnya ada di area 1490. Kalau resistance ini juga berhasil ditembus, closing di atas 1490, saya pikir BIRD akan melanjutkan penguatannya ke resistance kuat di 1700 ya, dengan support penting sekarang di open price hari ini di 1220. 1.500 di hold saja Pak William? Saya pikir demikian, di hold saja, ada peluang penguatan untuk yang cukup besar ini. Baik, kemudian ada Tino di Tangerang menanyakan sektor perbankan, apa kira-kira hari Senin sudah bisa masuk? Ini juga sudah kita ulas tadi di awal talk show untuk hari ini Pak William. Kita lanjutkan, Bapak Andi di Makassar untuk ASA Pak. ASA masih hold di 2390? Hold di 2390 ya. Nah, untuk ASA ini juga salah satu saham yang sudah confirm breakout dan closing di atas resistance terdekatnya ya sebelumnya di
atas resistance 2200. Nah, jadi untuk ASA ini memang masih tertahan MA20-nya, tapi kalau melihat pergerakan harganya hari ini, saya pikir minggu depan akan melanjutkan penguatannya, menutup gap down terdekat ya ke 2380 di situ, dan akan menguji resistance selanjutnya di area 2750. Untuk ASA seperti itu, supportnya di 1980 ya, lowest hari ini. Baik, Bapak Andi dari Makassar untuk ASA 2390, dan tampaknya perbincangan tadi atau pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita. Pak William, sebenarnya masih banyak pertanyaan karena waktu kita cukup terbatas dan kami mohon maaf Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program dan di waktu yang sama di Perdagangan di pekan depan. Pak William, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Ya, saya selalu. Terima kasih Pak David. Terima kasih ada Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing. Untuk kali ini, akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.